Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ica Adini dengan NIM S1S1222130. Tujuan saya membuat videonya adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengenalan pola. Nah, untuk materinya yaitu di sini. Nah, di sini tentang building a regression and MLP using the Sequential APA. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini kita untuk mempermudah paragraf pertama, yaitu untuk mempermudah kita akan menggunakan fungsi Page California. Nah, di sini mari kita beralih ke masalah perumahan California dan mengatasinya menggunakan jaringan saraf regresi. Nah, untuk mempermudah, kita akan menggunakan fungsi Page California Housing, yaitu atau Skitler untuk memuat data. Nah, kumpulan data ini lebih sederhana daripada yang kita gunakan di bab 2 sebelumnya, karena hanya berisi fitur numerik atau tidak ada fitur Ocean proximity-nya dan tidak ada nilai yang hilang. Nah, setelah memuat data, kita membaginya menjadi set perhatian, set validasi, dan set pengujian, dan kita menskalakan sesuai fiturnya. Nah, untuk codingannya mungkin bisa di sini. Nah, di sini kita buat codingannya terlebih dahulu. Nah, di sini masukkan prompt Skitler titik dataset import California housing. Enter. Terus prompt Skitler titik del selection import train test split. Terus prompt Skitler preprocessing import standar scalar. Terus scalar housing back
extreme full comma y train. Standard color kita coba run. Ini sudah. Terus kita masuk untuk penjelasannya. Nah, untuk di Python yang ini. Nah, untuk yang ini itu adalah patch California Housing itu mengambil dataset California Housing dari Skidler. Nah, dataset ini sering digunakan untuk prediksi harga rumah berdasarkan fitur-fitur seperti jumlah kamar, lokasi, dan lain-lain. Nah, untuk train textnya itu dan text splitnya itu digunakan untuk membagi dataset menjadi data pelatihan training dan data pengujian yaitu testing. Nah, untuk standar colornya, standar scalarnya itu digunakan untuk menstandarisasi atau menormalkan data sehingga memiliki MIA0 dan standar deviation 1. Nah, ini penting agar model machine learning lebih cepat belajar dan lebih stabil. Nah, untuk yang housing pet California-nya itu baris ini memanggil dataset California housing dan menyimpannya ke variabel housing. Nah, housing data berisi fitur X, sedangkan housing target berisi label target Y, yaitu harga rumah. Nah, selanjutnya ada di X-train-nya itu X-train full dan X-test X-test, Y-train full, Y-test sama dengan train test splitnya itu membagi data menjadi data training penuh dan data test atau data pengujian akhir. Di sini ada untuk menormalisasi datanya. Menghitung itu untuk menghitung rata-rata dan standar deviasi pada X-train, mengaplikasikan transformasi dan standar atau normalisasi ke X-train, yaitu menggunakan rata-rata standar variasi dari X-train untuk menormalisasi X-valid dan X-test. Nah, seperti itu. Terus kita lanjut di selanjutnya. Di sini di paragraf ini itu menggunakan sequential API untuk membangun, melatih, mengevaluasi, dan menggunakan regresi MLP untuk membuat prediksi cukup mirip dengan apa yang kita lakukan untuk klasifikasi. Nah, perbedaan utama adalah bahwa
Perbedaan utamanya adalah fakta bahwa lapisan keluaran memiliki satu neuron atau karena kami hanya ingin memprediksi satu nilai dan tidak menggunakan fungsi aktivasi, dan fungsi kerugian adalah kesalahan kuadrat rata. Karena keumpulan data cukup bising, kita hanya menggunakan satu lapisan tersembunyi dengan lebih sedikit neuron daripada sebelumnya untuk menghindari yang namanya overfitting. Nah, sini lanjut codingannya. Sini itu model sama dengan keras titik model titik sequential keras seperti ini. Ini masih belum pip install ya, kita install dulu. Tunggu ya, masih install. Compiled loss mean sekarang stages story udah valid. Terus selanjutnya itu NSA test model evaluasi tes Nah, sekarang saya masuk untuk penjelasan tentang codingannya. Di situ ada model dengan arsitektur sequential. Nah, itu berlapis satu arah. Nah, di C30 activation ReLU itu layer pertama atau hidden layer dengan 30 neuron per unit. Fungsi aktivasi ReLU atau reactivation linear unit umumnya dipakai karena sederhana dan mengatasi masalah vanishing gradient. Nah, input save X itu train save 1 yaitu untuk save 1 tadi, yang ini save 1 tuh jumlah fitur
input atau data dari data training otomatis diambil dari SafeXtrain. Nah, untuk dense-nya di situ ada dense di situ layer output dengan satu neuron karena kita membuat model regresi untuk memprediksi nilai numerik, misal harga rumah tadi. Nah, Python model compile tadi itu menyiapkan model untuk trainingnya itu menggunakan loss mean square error, yaitu fungsi loss untuk regresi menghitung rata-rata kuadrat error atau MSE-nya. Nah, di situ kita akan melatih modelnya dengan history model, yaitu di situ ada data training yaitu X-train dan Y-train. Epochnya 20, model akan melihat seluruh dataset training sebanyak 20 kali. Nah, selanjutnya ada validasinya, itu ada X-valid dan Y-valid untuk mengevaluasi kinerja selama training agar terhindar dari overfitting. Untuk evaluasinya itu di MSE test, yaitu menghasilkan nilai MSE atau mean squared error pada tes set. Nah, ini memberi gambar seberapa baik model memprediksi data yang belum pernah dilihat. Nah, untuk membuat prediksinya yaitu menggunakan X new sama dengan X test dalam kurang 3. Nah, situ ambil data pertamanya, ambil 3 data pertama dari X-test sebagai contoh dari data baru. Nah, model prediksinya itu hasil prediksi dari model disimpan di X-prediksi. Nah, mungkin itu. Selanjutnya kita masuk di selanjutnya itu nah, seperti yang kita lihat API sequential cukup mudah digunakan, namun meskipun model sequentialnya sangat umum, terkadang berguna untuk membangun jaringan neural dengan topologi yang lebih kompleks atau dengan beberapa input atau output. Nah, untuk tujuan ini keras menawarkan API fungsional. Kita masuk ke membangun model kompleks menggunakan API fungsional. Di sini yaitu salah satu contoh jaringan saraf non sekuensial adalah jaringan saraf lebar dan dalam. Nah, arsitektur jaringan saraf ini diperkenalkan dalam makalah tahun 2016 oleh Heng Tech Cheng et al. 16. Arsitektur ini menghubungkan semua atau sebagian masukan langsung ke lapisan keluaran, seperti yang ditunjukkan pada gambar 10.14. Nah, arsitektur ini memungkinkan jaringan saraf untuk mempelajari pola dalam menggunakan jalur dalam dan aturan sederhana atau melalui jalur pendek. Nah, 17 sebaliknya, MLP biasanya memaksa semua data mengalir melalui tumpukan lapisan. Nah, kita masuk di gambaran tadi itu. Nah, di gambar tersebut, di gambar yang ini tuh menunjukkan arsitektur neural network yang disebut dengan wide dan deep network. Ini adalah pendekatan gabungan yang sering digunakan untuk meningkatkan kemampuan model dalam belajar pola umum sekaligus pola spesifik. Nah, di sini lapis-lapisannya yaitu ada input layer, nah atau lapisan input. Nah, titik awal di mana semua fitur atau variabel input masuk ke dalam model. Yang kedua yaitu ada hidden layer 1 dan hidden layer 2. Nah, hidden layer ini maksudnya lapisan tersembunyi. Nah, data dari input layer diteruskan ke beberapa hidden layer, terus hidden layer 1 ke hidden layer 2, selanjutnya menangkap pola-pola kompleks atau non-linear dalam data. Nah, biasanya menggunakan fungsi aktivasi seperti ReLU tadi. Masuk di weight path atau jalur lebarnya. Nah, di sini langsung menghubungkan input layer ke bagian concat atau gabungan, memungkinkan model belajar atau interaksi sederhana atau linear antar fitur. Terus dia akan membangun mengingat pola-pola yang sudah diketahui atau mudah ditebak. Nah, untuk concatnya di sini menggabungkan
Penggabungan itu gabungan, yaitu menggabungkan hasil dari jalur wait atau langsung dari input. Setelah itu ada jalur deep. Di sini dari hidden layer 2. Nah, dengan cara ini model mengombinasikan kedua tipe informasi yang sederhana dan yang kompleks. Nah, yang terakhir ada untuk output layernya. Di sini lapisan keluaran yaitu memberikan prediksi akhir, misalnya nilai numerik yaitu regresi, kelasnya misalnya klasifikasi. Biasanya memakai fungsi aktivasi yang sesuai, misalnya sigmoid, podmax, softmax atau linear. Selanjutnya kita masuk sini, kita akan membangun jaringan saraf seperti itu untuk mengatasi masalah perumahan di California. Nah, sekarang kita coding. Sini input dengan keras titik layer input dalam kurung set dalam kurung set x train save 1 hidden 2 terus concat keras layer output model sudah kita. Nah, ini sudah. Nah, di sini kita dari kode ini yaitu yang pertama ada membuat input layer. Nah, di sini ada save xtrain save 1 itu menentukan jumlah fitur input, misalnya 8 fitur kalau xtrain-nya punya dimensi atau sampel 8. Nah, layer ini akan menerima semua fitur sebagai inputnya. Selanjutnya yaitu membuat hidden layer 1. Nah, untuk membuat hidden layer 1 yaitu ada density layer dengan 30 neuron, aktivasi relunya, terus di inputnya berasal dari layer input, yaitu yang ini, input garis bawah. Nah, untuk hidden 2-nya kayak di situ kan ada keras layer density 30, activation relu, hidden yaitu membuat sama kayak tadi yang hidden pertama. Di sini membuat concat atau gabungannya, di sini menggabungkan dua aliran yaitu wait dan deep. Nah, di sini wait di sini itu langsung dari input yang ini, terus kalau untuk deep-nya itu dari hidden 2-nya. Nah, fungsi concat itu menyatukan kedua output ini jadi satu tensor besar. Untuk membuat output layernya di sini density layer dengan satu neuron atau karena ini model regresi memprediksi angka tunggal, tidak menggunakan fungsi aktivasi default, linear atau cocok untuk regresi. Nah, untuk membuat keras model itu menyusun semua layer menjadi satu objek model. Terus dia akan menentukan input dari input yang ini dan outputnya. Oke, seperti itu. Terus kita masuk di yang ini. Nah, di sini kita akan bahas setiap kode yang ini yang tadi. Yang pertama, di sini ada kita perlu membuat objek input 18 tadi, input yang tadi itu. Ini adalah spesifikasi jenis input yang diterima model, termasuk bentuk dan tipe datanya. Nah, sebuah model sebenarnya dapat memiliki beberapa input seperti yang akan kita lihat sebentar lagi. Yang kedua, selanjutnya kita buat lapisan padat dengan 30 neuron menggunakan fungsi aktivasi relu. Begitu dibuat, perhatikan bahwa kita menyebutnya seperti fungsi dengan menuliskan input. Nah, inilah sebabnya ini disebut API fungsional. Nah, perhatikan bahwa kita hanya memberitahu keras bagaimana ia harus menghubungkan lapisan-lapisan tersebut, belum ada data aktual yang diproses.
Untuk poin yang ketiga, kemudian kita buat lapisan tersembunyi kedua dan sekali lagi kita gunakan sebagai fungsi. Perhatikan bahwa kita meneruskan output dari lapisan tersembunyi pertama. Nah, selanjutnya yang poin keempat, nah kita buat lapisan concat-nya itu dan sekali lagi kita langsung menggunakan seperti fungsi untuk menggabungkan input dan output dari lapisan tersembunyi kedua. Nah, Anda mungkin lebih suka fungsi keras layer concat-nya itu membuat lapisan concat dan langsung memanggilnya dengan input yang diberikan. Nah, yang selanjutnya kemudian kita buat lapisan output dengan satu neuron dan tanpa fungsi aktivasi dan kita memanggilnya seperti fungsi meneruskan hasil penggabungan. Yang keenam, yaitu terakhir kita buat model keras yang menentukan input dan output mana yang akan digunakan. Nah, setelah Anda membuat model keras, semuanya persis seperti sebelumnya. Jadi tidak perlu mengulanginya di sini. Nah, Anda harus mengomplikasi model, melatihnya, mengevaluasi, dan menggunakannya untuk membuat prediksi. Namun, bagaimana jika Anda tidak menerima sebagian fitur melalui jalur lebar dan sebagian lagi atau mungkin tumpang tindih? Nah, di sini melalui jalur yang kita akan lihat yaitu 10-15. Dalam kasus ini, salah satu solusinya adalah menggunakan beberapa masukan. Misalnya, anggaplah kita ingin mengirim 5 fitur melalui jalur lebar. Nah, fitur 0 hingga 4 dan 6 fitur melalui jalur dalam fitur 2 hingga 7. Di sini ada codingannya. Kita akan buat terlebih dahulu. Nah, di sini input A dengan keras titik layers titik input kursi save 5 name hidden 1 terus masuk di hidden 2 hidden 2 sama dengan keras titik layers terus 30 value output. Okay. Terus model keras output ini terus guys. Nah, ini udah. Terus saya jelaskan untuk untuk codingannya di sini sama seperti tadi, yaitu inputnya berupa vektor dengan 5 fitur. Di sini ini adalah jalur wait biasanya berisi fitur sederhana atau one hot and cold. Nah, di sini input B-nya itu inputnya tadi kan input A-nya tadi kan 5. Nah, input B-nya itu 6. 6 yaitu sini berisi dia menggunakan jalur deep, biasanya berisi fitur numerik atau continuous yang akan diproses lebih dalam.
Nah, untuk Python hidden satunya itu density layer dengan 30 neuron relu activation menerima input dari input B. Nah, untuk hidden 2-nya density layer dengan 30 neuron relu activation input berasal dari hidden 1. Ini membangun jalur deep lebih dalam. Nah, di sini akan menggabungkan wait input dan deep input output disatukan ke dalam satu tensor gabungan. Dengan cara ini, modul bisa memanfaatkan informasi dari kedua jalur, yaitu menggunakan jalur wait yaitu input A dan jalur deep yaitu hidden 2. Nah, di sini akan membuat output layernya. Output layernya itu ada density layer dengan satu neuron untuk regresi atau prediksi nilai tunggal. Tinggal tidak menggunakan fungsi aktivasi atau defaultnya linear, diberi nama di situ yaitu output. Nah, Python untuk model satunya itu model ini memiliki dua input yaitu input A dan input B yang tadi. Oke, seperti itu. Nah, untuk gambarnya mungkin seperti ini tadi untuk input A dan input B-nya. Untuk selanjutnya yang ini. Di sini kodenya cukup jelas. Anda harus menyebutkan setidaknya lapisan yang paling penting, terutama saat model menjadi sedikit rumit seperti ini. Perhatikan bahwa kami menetapkan input A, input B saat membuat model. Sekarang kita dapat mengompilasi model seperti biasa, tetapi saat kita memanggil mode fit, alih-alih meneruskan satu matriks input X-train, kita harus meneruskan sepasang matriks X-train A dan X-train B satu per satu. Satu per input. Hal yang sama berlaku untuk xValid dan juga untuk xtest dan xnew saat memanggil value and prediksinya. Nah, di sini ada lagi bimbingannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk model compile-nya. Model compile MSA
Ini udah, terus kita run error. Sini untuk penjelasannya untuk ininya yaitu di sini ada Python compiler, itu untuk menyiapkan model untuk training tadi. Nah, fungsi loss function ms itu untuk main square error untuk masalah regresi. Untuk optimizer STG-nya itu untuk dengan learning rate 0,001 IE sampai 3. Sini Python untuk extrain A dan extrain B, extrain jenis 5 itu yaitu pada untuk menggunakan wait input dan deep inputnya. Nah, di sini membagi dataset validasi, dataset uji dengan cara yaitu X new A dan X new B. Nah, nanti akan melihat evoknya yaitu 20. Nah, di sini evoknya selama 20 kali training loop. Nah, untuk evaluasi modelnya yaitu mengukur nilai MSE-nya itu mean square error pada data yang belum pernah dilihat modelnya. Oke, seperti itu. Terus untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Di sini ada banyak tugas, ada banyak kasus pengguna yang mengharuskan Anda memiliki keluaran. Yang pertama yaitu tugas mungkin menuntutnya, misalnya Anda mungkin ingin menemukan dan mengklasifikasi objek utama dan sebuah gambar. Ini adalah tugas regresi atau menemukan koordinat pusat objek serta lebar dan tingginya, dan tugas klasifikasi. Yang kedua, demikian pula Anda mungkin memiliki beberapa tugas independen berdasarkan data yang sama. Tentu Anda dapat melatih satu jaringan saraf per tugas, tetapi dalam banyak tugas kasus Anda mendapatkan hasil yang lebih baik pada semua tugas dan melatih satu jaringan saraf dengan satu keluaran per tugas. Nah, hal ini karena jaringan saraf dapat mempelajari fitur dalam data yang berguna di berbagai tugas. Misalnya, Anda dapat melakukan klasifikasi multitugas pada gambar wajah menggunakan satu keluaran untuk mengklasifikasikan ekspresi wajah orang tersebut atau tersenyum, terkejut, dan lain-lain. Dan keluaran lain untuk mengidentifikasi apakah mereka mengenakan kacamata atau tidak. Nah, kasus penggunaan lainnya adalah sebagai teknik regularisasi atau yaitu kendala pelatihan yang tujuannya adalah untuk mengurangi overfitting dan dengan demikian meningkatkan kemampuan model untuk melakukan regularisasi. Nah, misalnya Anda mungkin ingin menambahkan beberapa keluaran tambahan dan arsitektur jaringan saraf bisa dilihat pada 10.16 untuk memastikan bahwa bagian dasar jaringan mempelajari sesuatu yang berguna untuk sendirinya tanpa bergantung pada bagian lainnya. Nah, di sini ada gambarnya, di sini penjelasan gambar. Di situ ada namanya input A. Nah, itu yang dimaksud dengan wait input atau input pertama. Misalnya data dengan 5 fitur langsung dikirim ke tahap concat. Tahap concat ini tidak melalui hidden layer disebut dengan wait karena langsung masuk tanpa adanya transformasi.
transformasi nonlinear. Nah, untuk input B atau deep input, nah input kedua ini misalnya data dengan 6 fitur masuk ke dalam jaringan deep. Nah, hidden 1 itu full connect layer atau dense dengan aktivasi misalnya relu. Nah, hidden 2 itu layer kedua yang semakin memproses representasi fitur. Untuk yang ketiga yaitu ada concat layer atau gabungan. Nah, hasil dari input A, wide, dan input 2 deep digabungkan menjadikan concat menjadi satu vektor besar. Nah, ini memungkinkan model mengombinasikan informasi dari kedua layer. Untuk output layernya yaitu ini adalah layer terakhir, biasanya disebut dengan density layer yang menghasilkan prediksi akhir, misalnya regresi ataupun klasifikasi. Mungkin seperti itu. Nah, untuk kita akan coba dulu codingannya ini. Dan kan sini aux ini sudah di sini. Nah, untuk yang ini selanjutnya itu menambahkan output tambahan cukup mudah. Cukup hubungan output tersebut ke lapisan yang sesuai dan tambahkan ke daftar output model Anda. Misalnya kode berikut membangun jaringan yang dipresentasikan dalam di sini ada selanjutnya kita masuk di model compile sini. Model di sini yaitu kita buat model compile MSE Taran. Nah, ini sudah. Kenapa selanjutnya? Nah, sekarang saatnya kita untuk melatih model. Kita perlu memberikan label untuk setiap keluaran. Dalam contoh ini, keluaran utama dan keluaran tambahan harus mencoba memprediksi hal yang sama sehingga keduanya harus menggunakan label yang sama. Jadi alih-alih menuliskan yetter, kita perlu meneruskan hal yang berlaku, yaitu X valid dan X valid. Nah, di sini ada history feed. Kita coba lagi. History dengan deletion
Nah, ini udah masuk di evoke 20. Terus kita masuk ke selanjutnya. Untuk ini kita masuk masuk di Python di total loss main loss aux mode untuk subcycle yang tadi itu kita kan menggunakan subclassing APA untuk membangun model dinamis. Nah, di sini buat the sequential APA dan the fungsional APA deklarasi, yaitu baik di sequential APA maupun fungsional APA bersifat deklarasi. Anda mulai dengan menggunakan mendeklarasi lapisan mana yang ingin Anda gunakan dan bagaimana lapisan tersebut harus dihubungkan, dan baru kemudian Anda dapat mulai memasukkan beberapa data ke dalam model. Untuk pelatihan atau inferensi kemudian Anda dapat memasukkan beberapa data ke dalam model untuk melatih inferensi. Nah, ini memiliki banyak keuntungan. Model dapat dengan mudah disimpan, dikloning, dan dibagikan. Strukturnya dapat ditampilkan dan dianalisis, kerangka kerja dapat menyimpulkan bentuk dan memeriksa jenis, sehingga kesalahan dapat terdeteksi lebih awal yaitu sebelum data apapun melewati model. Ini juga cukup mudah untuk didebug karena seluruh model adalah grafik statis dari lapisan. Namun, sisi sebaliknya hanya itu, statis. Beberapa model melibatkan loop untuk yang bervariasi. Nah, percabangan bersyarat dan perilaku dinamis lainnya. Untuk kasus seperti itu, atau jika Anda lebih suka gaya pemrograman yang lebih imperatif, subclassing APA cocok untuk Anda. Cukup buat subkelas dari kelas model, buat lapisan yang Anda perlukan dalam konstruktor dan gunakan untuk melakukan perhitungan yang Anda inginkan dalam metode calc. Nah, misalnya membuat contoh kelas weight and depth model berikut akan memberi kita model yang setara dengan model yang baru saja kita buat dengan APA fungsional. Anda kemudian dapat mengompilasinya, mengevaluasinya, dan menggunakannya untuk membuat prediksi persis seperti yang baru saja kita lakukan. Nah, kita akan coba yang tadi. Kita sudah coba coding tapi masih error. Sini. Nih. Nah, ini sudah. Ini sudah bisa. Terus kita masuk di selanjutnya. Untuk ringkasannya, untuk maksud dari codingannya itu, kode ini mendefinisikan sebuah custom model bernama weight and depth model menggunakan keras
classing API, yaitu cara membuat model dengan mewarisi langsung dari keras model. Nah, model ini adalah contoh dari with dan deep model. Itu kombinasi dari with path, yaitu langsung dari input ke output, dan deep path menggunakan hidden layer. Dari deklarasi kelas, yaitu membuat kelas baru bernama with and deep model yang turun dari keras model. Ini memungkinkan kita mengontrol penuh arsitektur model dan perilakunya. Untuk konstruktornya, yaitu di situ ada deep init. Deep initnya itu fungsi inisialisasi. Untuk super init quartz, yaitu untuk memanggil konstruktor milik keras model supaya parameter standar seperti name atau train bell tetap berfungsi. Untuk unitnya di sini yaitu jumlah neuron hidden layer. Untuk activation-nya yaitu fungsi aktivasi hidden layer-nya. Nah, untuk mendefinisikan layernya itu menggunakan pattern yaitu strip hidden. Nah, di sini hidden-nya itu hidden 1 dan hidden 2. Nah, hidden 1-nya itu yaitu dense layer pertama, dan yang hidden 2-nya itu dense layer untuk kedua. Terus ada main output, yaitu output utama, misalnya prediksi final. Untuk aux outputnya yaitu output tambahan atau auxiliary, atau misalnya untuk membantu training. Nah, definisi forward pass yaitu call method, yaitu di sini ada deep call. Deep call itu kali di sini yaitu menentukan alur data saat training atau prediksi. Untuk inputnya itu tuple atau list dari dua input, yaitu input A wet input dan input B yaitu deep input. Input B yaitu melalui hidden layer, yaitu hidden layer 1 dan hidden layer 2. Lalu ada concat. Di sini concat itu menggabungan antara input 2 dan hidden 2. Selanjutnya ada main output, yaitu hitungan dari hasil dari concat 1. Untuk aux outputnya yaitu hitung dari hidden layer kedua, yaitu hidden 2. Terus dia akan ke return, yaitu kembalikan atau dua output main dan auxiliary. Terus selanjutnya di sini ada untuk example-nya. Contoh ini sangat mirip dengan API fungsi, kecuali kita tidak perlu membuat input, kita cukup menggunakan argumen input ke metode call, dan kita memisahkan pembuatan lapisan dalam konstruktor dari penggunaannya dalam method call. Perbedaan besarnya adalah Anda dapat melakukan apa saja yang Anda inginkan dalam metode call, for loop, pernyataan if seperti TensorFlow. Tingkat rendah imajinasi Anda adalah batasnya. Ini menjadikan API yang hebat bagi para peneliti mengekspresikan dengan ide-ide baru, fleksibel. Ekstrak ini memang ada harganya. Arsitektur model Anda tersembunyi dalam metode call, jadi keras tidak dapat dengan mudah memeriksanya. Keras tidak dapat menyimpan atau mengkloninya, dan saat Anda memanggil metode summary, Anda mendapatkan daftar lapisan tanpa informasi apapun tentang bagaimana lapisan-lapisan tersebut terhubung satu sama lain. Selain itu, Keras juga tidak dapat memeriksa jenis dan bentuk sebelumnya, dan lebih mudah untuk membuat kesalahan. Jadi, kecuali Anda benar-benar membutuhkan fleksibel ekstrak, Anda mungkin harus tetap menggunakan API berurutan atau API fungsional. Ini untuk model dari saving and restoring and modelnya. Di sini menggunakan model Keras Scientia. Kita coba. Nah, mungkin untuk codingan saving and restoring-nya seperti ini, yaitu di situ mungkin ini untuk codingannya ya.
Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pengenalan tentang, materi dari pengenalan pola. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.